Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anallaha ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulum barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita lanjutkan daripada pembahasan kitab Ahlus Sunnah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah milik Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita sampai pembahasan tentang firqah yang dikatakan dalam hadis. Di situ fasal fi bayani iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pasal menjelaskan tentang terpecahnya umatnya Nabi Muhammad ala salasi wa sab'ina firqah sampai 73 golongan, 73 aliran, yaitu aliran fil usul ya, dalam masalah akidah. Karena fil furu' enggak masalah. Terpecahnya pendapat di dalam furu' itu tidak masalah, tidak sampai berpengaruh. Karena bahkan zaman Rasulullah itu sudah terpecah daripada furu'iyahnya, walaupun pendapat berbeda-bedanya itu tidak sebesar daripada setelah Rasulullah wafat. Tetapi artinya perpecahan di dalam masalah furu' ini sudah menjadi rahmah lil alamin. Tetapi 73 yang ada di nas hadis yang dikatakan oleh Rasulullah di sini merupakan fil usul di dalam akidah. Karena salah satu dan yang lainnya itu kalau masalah akidah itu sampai mengkafirkan dalam urusan perpecahan ini. Wa bayani usul firaqi ad-dhalah, dan menjelaskan daripada 73 ini siapa yang dhalah, siapa yang tersesat dan siapa yang najiyah, siapa yang selamat. Dari 73 ini siapa yang tersesat, siapa yang selamat. Wa bayanil firqah an-najiyah, dan menjelaskan kelompok yang selamat. Mereka adalah yang selamat nih hum ahlus sunnah wal jamaah, kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ay sahibus sunnah, orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Kemarin ada takrif daripada Hadratus Syekh Asy'ari arti sunnah. Ada lagi arti sunnah yang dimakna di sini ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah yaitu qaulun Nabi, orang yang mengikuti ucapan Nabi, orang yang mengikuti fi'ilnya Nabi, orang yang mengikuti takrirnya Nabi, ketetapannya Nabi Muhammad dan sahabatnya. Jamaah maknanya sahabat. Jadi ini kelompok yang ikut daripada Rasul, fi'ilnya Rasul dan juga fi'ilnya sahabat. Loh, kenapa disebut ahli Quran? Kenapa disebutnya ahli sunnah? Kenapa kok namanya ahli sunnah bukan ahli Quran? Karena Quran sama sunnah kedudukannya masih tinggian Al-Quran, derajatnya lebih tinggi Al-Quran. Sunnah aja dilakuin, apalagi Al-Quran. Makanya itu sebagian menjawab bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itu, kenapa ahli sunnah tidak Al-Quran? Karena ahli sunnah ini yang sunnah aja mereka lakuin, apalagi yang Qurannya. Seperti itu. Nah, wal jamaah adalah sahabat karena menafikan, mengeluarkan daripada
kelompok-kelompok yang mengkafirkan sahabat, yang memfasikkan sahabat. Ada kelompok-kelompok yang tidak senang dengan sahabat, maka dari itu dikeluarkan dari kelompok ini. Dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi. Nanti kita jelaskan daripada sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum di kurun 100 Hijriah, sebelum inqiradu sahabat itu pada meninggal, ini tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada istilah untuk Ahlussunnah wal Jamaah karena yang namanya mereka itu kelompok banyak tidak memerlukan nama. Kelompok sudah banyak dan mereka udah benar gak ada lagi kelompok-kelompok yang dolah lain di zaman Nabi Muhammad, gak ada kelompok yang sesat. Adapun kelompok yang sesat Rasulullah langsung mengenas, kasih tahu itu sesat, munafik, itu sesat orang Yahudi, itu sesat orang kafir. Dan di zaman Rasulullah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak disebut namanya karena mereka itu sudah merupakan kesatuan. Timbullah di zaman sahabat, mulai ada suatu perpecahan di akhir zaman sahabat, di mana ada kelompok Syiah awalnya. Kemudian nanti ada timbul lagi kelompok-kelompok seperti Qadariyah, di situ timbul. Nah, nanti di zaman setelahnya pun timbul nanti Mu'tazilah, timbul Jahmiyah dan lain-lain. Maka dari itu, kelompok yang tetap mengikuti sahabat ini perlu dinamai. Makanya dinamakan nanti Ahlussunnah wal Jamaah untuk membedakan daripada kelompok-kelompok yang terkeluar daripada thariqahnya Nabi Muhammad, keluar daripada thariqahnya sahabat. Mereka ya, orang yang ikuti thariqah itu tetap maka memerlukan namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan sebelum itu namanya bukan Ahlussunnah wal Jamaah tapi Tanzih wa Tasbit ya, itu. Terus Rawa Abu Dawud, meriwayatkan Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Ini 3 tokoh hadis Ahlussunnah wal Jamaah meriwayatkan hadis dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Sayyidina Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda. Apa kata Rasul? Iftaraqat, terpecah belah. Iftaraqat, terpecah belah ya. Iftaraqat, terpecah belah al-Yahudu, orang Yahudi, ala ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 kelompok. 71 kelompok. Ya, misalkan Israel itu kan Zionis, ada kelompok Zionis, ada kelompok macam-macam ya. Wa tafarraqat an-nasara ala isnaini wa sab'ina firqatan. Ya, sementara orang-orang Nasrani itu akan terpecah belah menjadi 73 firqah, golongan. Ada Katolik, ada Protestan, nanti Protestannya itu pecah belah ya, dari Protestan sendiri nanti terpecah lagi. Wa tafarraqat, dan terpecah umatku ala salasin wa sab'ina firqah. Sementara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semua kelompoknya itu masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu firqah yang najiyah, yang selamat. Dari 73 kelompok hanya satu yang selamat. Qalu, sahabat mengatakan, waman hum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, 73 ini kok cuma satu? Siapa yang satu ini ya Rasulullah? Hum, mereka ini, yang satu ini, alladzina, orang-orang, alalladzi ana alaihi wa ashabi, yang berada dalam thariqahku, yang berada apa yang aku perintahkan, mereka selalu berada dalam thariqahnya Nabi Muhammad, wa ashabi, dan thariqahnya sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah thariqah yang najiyah, thariqah yang selamat cuma satu. Mereka yang berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ini disebut dengan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Qala Syihab Al-Khafaji, berkata Syekh Syihab Al-Khafaji rahimahullah,
fin Nasimiriyat, di dalam kitab Nasimiriyat. Di dalam kitab Nasimiriyat, Syekh Al-Khafaji berkata, wal firqah an-najiyah hum ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok yang selamat mereka adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini adalah kelompok yang najiyah. Siapa ini ahlu sunnah wal jamaah? Diterangkan oleh Syekh Asy-Syanwani di dalam kitab Ibnu Abi Jamrah. Mereka ahlu sunnah wal jamaah itu furqah ini adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, thariqahnya Abu Hasan Al-Asy'ari, wa jama'atuhu, dan kelompoknya Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu kelompok ahlu sunnah wa imatul ulama, dan orang-orang para imam-imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi yang namanya ahlu sunnah wal jamaah itu dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Hasan Al-Asy'ari dan Sayyidina Abu Mansur Al-Maturidi disebabkan oleh kenapa? Karena mereka adalah orang yang menguatkan dengan hujah, menguatkan dengan dalil tentang apa-apa yang ada dalam pemikirannya sahabat. Jadi sahabat itu di dalam memahami daripada kalamnya Rasul, di dalam memahami daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu langsung paham. Karena nazar mereka luas yang ngajari Rasul. Dan di zaman setelahnya dibutuhkan dalil-dalil untuk menguatkan daripada apa sih yang dipahami sahabat, apa sih yang dipahami oleh Rasul, itu diterangkan lebih jelas lagi oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena di zamannya Abu Hasan Al-Asy'ari timbul kelompok-kelompok yang mulai tidak sepaham dengan sahabat. Timbul kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan Rasul. Di antaranya Mujassimah, ya. Di antaranya kelompok Mu'tazilah. Ini kelompok-kelompok yang mulai melenceng. Kelompok-kelompok yang tidak lagi sesuai dengan sahabat, tidak lagi sejalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dibutuhkan orang yang untuk membela, yang untuk membentengi. Lah orang yang membentengi ini, yang membentengi daripada umat agar tidak keluar dari pemahamannya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga dikatakan gini, kenapa tidak dinisbatkan kepada selain Abu Hasan Al-Asy'ari? Kenapa nggak dinisbatkan ini kepada sahabat? Misalkan, kenapa nggak dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang akidahnya mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa nggak dinisbatkan kepada Sayyidina Umar? Kenapa dinisbatkan orang yang jatuh setelahnya? Seperti Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal beliau ini kurun 200-300-an. Jauh daripada sahabat. Kenapa nggak dinisbatkan langsung kepada Imam Syafi'i? Kenapa nggak dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah? Kenapa harus dinisbatkan kepada Imam Maturidi? Disebabkan karena mereka itu pemahamannya sesuai dengan apa yang dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar. Mereka pemahamannya sesuai dengan dipahami oleh Sayyidina Umar. Pemahamannya Abu Hasan Al-Asy'ari sesuai dengan pemahamannya Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Akan tetapi beliau, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini punya kontribusi besar dalam masalah akidah ketika beliau menguatkan hujah-hujahnya dengan akliyah wa nakliyahnya. Beliau mendiwankan, membukukan daripada konsep tauhid secara perinci di dalam satu rumusan, dalam satu kitab. Beliau yang menolak daripada ahlu bid'ah yang ada di zamannya dengan tenaganya, dengan umurnya, semuanya beliau curahkan untuk membentengi Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga saking besarnya jasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, saking besarnya jasanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sehingga dinisbatkan Ahlussunnah wal Jamaah pada dua orang ini. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari madhabnya Syafi'i dalam fikih. Imam Abu Mansur Al-Maturidi madhabnya Hanafi dalam fikih. Karena Abu Mansur Al-Maturidi ini orang Samarkandi, ya, itu punya guru, gurunya punya guru. Nah, gurunya ini
nyambung sanadnya menyambung ke Abu Hanifah. Jadi antara Abu Mansur Al-Maturidi dengan Imam Abu Hanifah ini cuma melewati 2 guru, sehingga beliau madhab fikihnya adalah Abu Hanifah. Sementara Abu Mansur Al-Maturidi itu merupakan orang Baghdad, ya, orang Baghdad, makanya beliau di situ kebanyakan madhabnya Syafi'i. Beliau Abu Hasan Al-Asy'ari ini fikihnya ngikuti fikih Syafi'iyah seperti itu. Sehingga saking besarnya jasa kedua orang ini, nisbat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada mereka berdua. Sedikit kisahnya Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti yang banyak kita ketahui, beliau ini dilahirkan dari seorang ibu yang menikah dengan seorang ulama Mu'tazilah. Jadi punya abah tiri, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, punya ayah tiri itu Syekh Ali Al-Jubai. Syekh Ali Al-Jubai ini merupakan ulama besarnya Mu'tazilah di zaman beliau. Sehingga dari kecilnya punya ayah tiri ini ulama Mu'tazilah, didoktrin dari kecil Mu'tazilah, sehingga bahkan seminar-seminar, setiap mujadalah, setiap pertemuan Mu'tazilah, beliau selalu menjadi wakil dari ayah tirinya untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Mu'tazilah ini. Karena Abu Hasan Asy'ari orangnya cerdas, luar biasa, kritis dalam berpikir. Sehingga beliau ini menghadiri daripada pertemuan-pertemuan ulama-ulama Mu'tazilah. Selama 40 tahun beliau berdakwah dalam Mu'tazilah. Suatu hari beliau berpikir dan bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam mimpinya itu beliau diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang ilmu kalam yang benar. Sehingga ketika beliau terbangun dan beliau ada satu masalah yang beliau ini tidak temukan dalam Mu'tazilah, sehingga menjadi kesimpulan beliau bahwa Mu'tazilah ini madhabnya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Abu Hasan Al-Asy'ari ini bertemu dengan Syekh Ali Al-Jubai, lalu bertanya tentang masalah yang dimiliki oleh Al-Mu'tazilah. Karena Al-Mu'tazilah ini kan punya pemahaman al-manzilah baina manzilatain. Al-manzilah baina manzilatain. Jadi awal muasalnya Mu'tazilah yaitu yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, seorang orang alim. Wasil bin Atha ini merupakan cikal bakal munculnya pemahaman Mu'tazilah. Nah, di sini punya pemahaman tentang al-manzilah bainal manzilatain, di mana Wasil bin Atha, kita ceritakan sedikit tentang Wasil bin Atha sebelum nyambung ke cerita Abu Hasan Al-Asy'ari. Wasil bin Atha ini murid daripada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tabi'in, Sayyidut tabi'in, pemimpin daripada tabi'in di kota Kufah kalau enggak Basrah. Ini Hasan Al-Basri ini. Terus Hasan Al-Basri beliau mempunyai murid banyak. Karena beliau ini orang alim luar biasa, punya halaqah ilmiahnya luas, ini murid-muridnya. Termasuk muridnya itu adalah Wasil bin Atha. Nah, Wasil bin Atha di sini berguru kepada banyak ulama, termasuknya kepada kepada Syekh Hasan Basri. Lalu beliau punya pemikiran, karena cerdas luar biasa ini Wasil bin Atha ini, saking cerdasnya beliau ini orangnya cadel, tidak bisa ngomong huruf R, nggak bisa R, nggak bisa gitu, cadel. Nah, saking hebatnya kan kalau orang ceramah, orang ngajar, orang mujadalah kan, kalau pelu kan rada orang rada, aduh ini kurang nih, sayang nih, kayak orang itu kayak ini ngerasa risih, rasa kurang pas ketika dia peluk. Saking hebatnya ini Wasil bin Atha, ketika ceramah itu selama berjam-jam ceramahnya tidak pernah
mengucapkan huruf ro dalam ceramahnya. Ibaratnya kita kalau orang cadel R itu nggak ngucapin huruf R selama dia itu pidato. Iya, saking cerdasnya Wasil bin Atha ini. Bahkan ada satu kisah di mana Wasil bin Atha ini bisa mengislamkan satu orang di gereja. Karena al-hujjah emang Wasil bin Atha ini. Tetapi sayangnya satu pemikirannya dia itu ada yang tidak sesuai. Dimana ketika bertanya dengan Syekh Hasan kepada Syekh Hasan Basri tentang masalah, beliau berpikir gini, orang yang taat kepada Allah tempatnya di surga. Orang yang kafir kepada Allah tempatnya di neraka. Sekarang orang yang bermaksiat kepada Allah itu masuknya kelompok yang taat atau kelompok yang kafir. Dikatakan dia taat tetapi dia itu maksiat, dikatakan dia itu kafir tetapi dia tetap beriman. Sekarang dia itu tempatnya di mana? Apakah dia itu masuk ke surga atau masuknya ke neraka? Di situ Wasil bin Atha akhirnya berpendapat tentang adanya satu tempat yang khusus untuk orang ini, namanya manzilah bainal manzilatain. Nah, dari sinilah mulai cikal bakal timbulnya Mu'tazilah. Ketika dia bertanya kepada gurunya Hasan Basri, Syekh Hasan Basri menjawab yang mana jawabannya itu ditentang oleh muridnya sendiri yang tanya tadi. Enggak sesuai, bukannya gitu, Syekh. Didebat akhirnya guru Nah, ketika didebat seperti itu, guru si Wasil bin Atha yang enggak terima, kemudian keluar dari halaqah itu, di mana dia itu ke pojok masjid. Disitulah Syekh Hasan Basri mengatakan i'tazala Wasil. Nah, i'tazala itu artinya berpisah, berpencar. Nah, disitulah kelompoknya dia nanti namanya kelompok Mu'tazilah, di mana dasar daripada pemikiran Mu'tazilah ini mempunyai lima dasar yang menjadi pemikiran pokok tentang Mu'tazilah. Salah satunya adalah tauhid. Ya, salah satunya adalah tauhid. Terus ada lagi wa'ad dan wa'id. Di mana menurut Mu'tazilah Allah itu wajib memenuhi janjinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang itu masuk surga sebab dia itu taat, maka itu hukumnya wajib dimasukkan ke dalam surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan orang ini yang maksiat masuk neraka, wajib dimasukkan ke neraka. Ini menurut Mu'tazilah. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, Allah itu tidak dipaksa. Allah boleh saja memasukkan orang yang bermaksiat ke dalam surga, boleh saja Allah memasukkan orang yang taat ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, termasuk daripada pendapatnya Mu'tazilah itu adalah adilnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak memaksakan sesuatu. Sehingga makhluk menurut Mu'tazilah itu bisa mempunyai kudrah sendiri. Allah membuat kudrah, lalu kudrah itu dimasukkan ke tubuhnya makhluk sehingga si makhluk bisa berbuat dengan kehendaknya sendiri, bisa bermaksiat dengan kekuatannya dan juga bisa taat dengan kekuatannya. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Sehingga dengan pendapat itu mereka mengatakan, nah disinilah sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab makhluk tadi. Karena kamu sudah saya kasih kekuatan untuk taat, kamu sudah saya kasih kekuatan untuk maksiat. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Semua yang mereka lakukan, makhluk yang mereka lakukan oleh makhluk adalah semuanya bikinan Allah Subhanahu wa taala, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah juga tidaklah dipaksa, artinya ketika bertentangan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk yang ternyata makhluk itu adalah berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala kalah.
dalam kehendaknya. Di sini kelemahan daripada Mu'tazilah yang nanti di dalam ilmu kalam dibahas. Terus termasuk yang unik lagi adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini termasuk pondasinya Mu'tazilah. Maka dari ini sebab daripada pemikiran mereka yang wajib amar ma'ruf nahi mungkar, mereka memaksakan kehendaknya sehingga terjadilah ketika Sayyidina Ahmad bin Hambal, terus ulama-ulama yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka dipenjara, disiksa. Disinilah karena amar ma'ruf nahi mungkar itu bagus, tetapi ketika dipaksakan sesuai dengan Mu'tazilah itu, karena pemikirannya harus ada, sehingga sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka itu akhirnya ulama-ulama banyak yang disiksa di zaman tersebut. Ini adalah Mu'tazilah. Kemudian Sayyidina Abu Hasan al-Asy'ari bertemu dengan Syekh Ali al-Jubai, lalu bertanya, karena salah satu pemikiran daripada Mu'tazilah adalah shalah wal aslah, menciptakan Allah itu wajib menciptakan perkara yang baik dan yang lebih baik, sehingga Sayyidina Abu Hasan al-Asy'ari bertanya tentang 3 orang kakak adik, yang satu mati keadaan Islam, yang satu mati dalam keadaan kafir, yang satu mati dalam keadaan bayi. Ditanyakan, ya Syekh, bagaimana orang yang mati dalam keadaan Islam? Kakaknya mati dalam keadaan Islam. Kata Syekh itu, mati dalam keadaan Islam masuk surga. Lalu bagaimanakah orang yang kakak ini masuk dalam mati dalam keadaan kafir, masuk neraka? Lalu bagaimanakah keadaan adiknya yang mati dalam keadaan masih kecil, masih bayi? Ya dia nggak di surga, ya nggak di neraka. Lalu adiknya protes. Lalu kalau gitu nanti adiknya protes, Syekh, kenapa ya Allah engkau tidak menjadikan aku dewasa sehingga aku beribadah, lalu aku masuk dalam surgamu? Kata Syekhnya, Allah akan mengatakan pada bayi tadi, itu terbaik buat kamu. Karena kalau kamu nanti dewasa, kamu maksiat, kamu kafir, kamu masuk neraka, itu baik buat kamu. Lalu kakaknya akan protes, loh kenapa saya kok dibiarkan dewasa, gak saya dimatiin dalam keadaan anak kecil sehingga saya gak masuk neraka? Nah sementara itu Syekh al-Jubai terdiam, gak bisa jawab. Nah barulah Sayyidina Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan kesalahan-kesalahan yang lain di dalam Mu'tazilah, sehingga beliau ketika itu ingin mengumumkan kepada umat tentang pemahaman yang salah ini, dan terkeluarnya dia daripada pemahaman Mu'tazilah. Kebetulan hari Jumat beliau khutbah, karena beliau khotib di situ. Dalam khutbahnya beliau khutbah dan menyatakan dalam khutbahnya yang mana beliau keluar dari pemahaman Mu'tazilah, sehingga dalam satu pidatonya beliau itu copot itu jubah dan mengatakan bahwasanya saya keluar dari Mu'tazilah, saya lemparkan Mu'tazilah ini sebetulnya saya lepaskan baju yang saya, jubah yang saya kenakan ini, dan terus berjuang terus. Bahkan dalam satu kisah di mana setiap ada majelis Mu'tazilah, beliau selalu hadir dan selalu tanya masalah-masalah akidah dan gak bisa dijawab. Sehingga beliau dilarang untuk masuk ke dalam majelis-majelis Mu'tazilah. Setiap ada pengajian Mu'tazilah, Abu Hasan al-Asy'ari nggak boleh diboikot, murid-muridnya diboikot, nggak ketinggalan. Beliau tetap punya cara apa? Setiap orang yang hadir titipin pertanyaan. Kamu mau datang kemana? Oh saya pengajian Fulan bin Fulan Mu'tazilah. Oh ya udah saya titip pertanyaan. Nanti kalau kamu ini, gurunya tanya ini. Akhirnya banyak itu perdebatan sehingga beliau menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah dan ulama-ulama yang ikutin daripada Abu Hasan al-Asy'ari, di mana diantaranya Imam Ghazali, yang dikatakan di zaman Imam Ghazali lah Mu'tazilah itu tertutup pintu-pintunya sehingga tidak lagi ada akidahnya. Artinya dalam kategori kelompok yang bernama Mu'tazilah itu sudah tutup usia di zamannya Imam Ghazali, walaupun pemikirannya mungkin masih ada. Tetapi nama Mu'tazilah itu sudah tidak dipakai lagi. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dari zaman awal sampai sekarang tetap, karena ini yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Itu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Mansur al-Maturidi itu juga sama. Beliau ini termasuk daripada orang yang menghujah kelompok-kelompok mujassimah, ya, mutasyabihat, orang-orang yang tasyabuh menyamak. Karena zaman dulu itu banyak kelompok-kelompok yang mentasawurkan Allah Subhanahu wa taala, tajsim kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka bahkan ada yang mengatakan Allah itu ibaratkan anak, seperti anak kecil, ya. Kita ada kartun Dragon Ball itu kan Tuhan yang paling besar, yang paling kuat itu ternyata cuma bayi masih kecil. Itu ada yang seperti itu juga pemahamannya. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu seorang syabab, seorang pemuda yang tingginya nggak lebih dari, ada yang lagi mereka berpendapat Allah itu punya daging, ya, terliputi oleh daging. Oh, pokoknya macam-macam tuh. Nah, ini termasuk orang ulama yang menentang pemahaman ini adalah Abu Mansur al-Maturidi. Ditentangnya ini pendapat-pendapat mereka. Terus li'anallaha ja'alahum hujjatan ala khalqihi. Allah menjadikan mereka itu hujjah, sebagai bentuk hujjah atas makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihim tafzaul amah fi dinihim, dan kepada ahli sunnah wal jamaah orang Islam itu mengungsi di dalam melindungi agamanya. Wahum al-mu'anniyuna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan atau al-ma'nayuna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah ahlussunnah wal jamaah sesuai yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis yang diisyarahkan oleh Rasul, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak mengumpulkan umatku ketika umatku ini bersatu atas kesesatan. Jadi ketika umat Islam itu bersatu, tidaklah akan menghasilkan sesuatu yang menyesatkan. Gitu. Nah, kelompok inilah yang terbanyak di antara umat-umat kelompok-kelompok yang lain. Ketika ini kelompok yang paling banyak, maka otomatis masuk dalam hadis ini. Kelompok ini tidak akan menyesatkan. Seperti itu. Qala al-Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi fi syarh hadzal hadis, berkata Syekh Abu Mansur At-Tamimi di dalam mensyarahi hadis Rasulullah di atas, yaitu yang menjadi kelompok 73 kelompok tersebut. Kata Abu Mansur, qad alima ashabul maqalat, telah mengetahui ashabul maqalat, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul itu tidak menghendaki dengan firqah kelompok-kelompok yang sesat ini di dalam furu'il fikih, bukan. Katanya Syekh Abu Mansur At-Tamimi, yang dimaksud oleh Rasulullah dengan 73 ini bukan kelompok yang berbeda di dalam masalah fikih. Min abwabil halal wal haram, bukan masalah halal haram dalam suatu perkara, bukan. Tetapi yang dikehendaki oleh Rasul bahwasannya adalah orang yang tidak sesuai dengan hak di dalam usul tauhid, di dalam tauhidnya. Wa fi takdiril khair wa syarr, dan di dalam mentakdirkan kebaikan dan kejelekan. Mana selain Ahlussunnah wal Jamaah ada yang mengatakan bahwasan kebaikan itu berasal dari makhluk. Itu. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada kebaikan, tidak ada kejelekan, dan lain-lain lah. Wa fi syurutin nubuwah wa risalah, dan syarat-syarat kenabian dan risalah dan kerasulan. Ada yang macam-macam dari kelompok-kelompok ini, ya. Ada yang bahkan kayak sebagian Syiah yang imamiyah, yang harus mempercayai 12 imam ini sebagai semuanya maksum, harus iman kepada 12 imam ini, kalau enggak iman kafir. Ada juga yang seperti itu. Wa fi muwalatil sahabah wa majra hadihi abwab, ya. Dan di dalam kepemimpinannya sahabat, ada yang
nggak seneng sama sahabat Sayyidina Abu Bakar, ada yang nggak seneng sama Sayyidina Umar dan lain-lain nih. Innal mukhtalifina fiha qad kafara ba'duhum ba'dhan. Karena dalam pertentangan usuluddin itu orang-orang akan mengkafirkan satu kelompok dan kelompok yang lainnya, ya. Ada kelompok Syiah mengkafirkan, ada kelompok ini mengkafirkan kelompok yang lain di dalam usuluddin. Bihilafi nau'il awal, berbeda dengan fikih. Kalau berbeda dengan fikih, masalah fikih nggak sampai mengkafirkan. Ada orang sholatnya pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Yang pakai kunut yang nggak kafir, yang nggak pakai kunut yang nggak kafir, nggak ada. Yang nggak ada sampai mengkafirkan. Ada orang yang sholat tarawihnya 20 rakaat, ada yang 4 rakaat, yang nggak saling mengkafirkan. Beda dengan din nih, di dalam usul beda. Fa'innahum ikhtalafu fihi min ghairi takfir. Bahkan mereka tidak mengkafirkan dan tidak memfasikkan. Ada yang sampai memfasikkan dalam antara Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat. Imam Syafi'i ngomong bahwasanya anjing itu najis, Imam Malik ngomong nggak najis. Ini nggak sampai mengkafirkan, nggak sampai memfasikkan. Imam Syafi'i memfasikkan Imam Malik pendapat-pendapatnya fasik, nggak kayak gitu. Imam Syafi'i pendapat-pendapatnya fasik, kafir, nggak sampai seperti itu dalam masalah furu'. Fayarji'u ta'wil hadis, maka arti hadis Rasulullah 73 kelompok ini adalah masalah usul. Waqad hadasa fi akhiri ayami sahabah. Nih, jadi sahabat itu di kurun 100 Hijriah. Jadi dari Rasulullah Hijriah itu dimulai dari Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Di situ mulailah di tahun 1, mulai tahun 1. Dari tahun 1 sampai tahun 100 di sini kurun sahabat nih. Dari kurun Rasulullah sampai 11 Hijriah Rasulullah meninggal, lalu disambung sama sahabat sampai 100. Nah, di zaman awal sampai sebelum akhir kurun 100 ini tidaklah sampai terjadi perpecahan dalam masalah usul. Mereka masih dalam satu usul. Para sahabat, para tabi'in di zaman awal sahabat ini tidak ada perpecahan dalam masalah usul. Mungkin masalah pemerintahan, masalah khilafah, mereka ada yang berbeda. Ada yang dukung Sayyidina Ali, ada yang dukung Sayyidina Muawiyah. Dalam masalah fikih mereka berbeda, masalah hadis mereka berbeda, tapi masalah usuluddin mereka nggak berbeda, sama, ya. Dalam masalah usuluddin ini di zaman awal sampai sebelum akhir ini sama, ya, nggak ada perbedaan. Terus waqad hadasa fi akhir ayami sahabah khilaful qadariyah. Akhir zaman sahabat muncullah kelompok Qadariyah. Yaitu kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya makhluk itu punya kudrat hakikatan, ya. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan kudrah hadisah. Ya, kudrah hadisah ini ya kudrah laisa lahu taksir, yang enggak punya taksir. Tapi Qadariyah menjadi pendapat bahwasanya kudrahnya ada taksir, bisa membekas api yang membakar air, es ya dingin gitu, makan ya kenyang. Ini muncul di akhir zaman sahabat min Ma'bad al-Juhani. Pembawa pemikiran ini adalah Ma'bad al-Juhani wa tibaihi wa tabara'a minhum al-mutahhirun. Sementara Ma'bad al-Juhani ini ditentang oleh sahabat yang masih hidup di akhir masa kurun 100 ini. Di antaranya Abdullah bin Umar, Sayyidina Jabir, Sayyidina Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Wah, ini mulai ada satu pemahaman karena di zaman akhir-akhir itu kan namanya sudah Islam itu meluas dari Persia, terus Syam,
sudah dikuasai Palestina, udah mulai sampai daerah-daerah Eropa, di antaranya Andalusia dan lain-lain, kan pemikiran kan macam-macam tentunya. Zaman itu kan Romawi aja sudah mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri dalam etologinya, ya kan, dalam pemikiran tentang ini semua. Akhirnya mulailah di situ pemikiran-pemikiran tentang ketuhanan yang berbeda-beda. Di sini pertama kali adalah Ma'bad al-Juhani. Wa tabara'a minhum mutahhirun, terus summa hadatsal khilaf ba'dalika syai'an mulai sedikit-sedikit ada kelompok baru lagi gitu. Ila antakamalat al-firaqu ad-dhalah. Ada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini luar biasa. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sudah muncul. Karena ketika berbeda pendapat antara sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, di mana ketika itu ada perang Siffin, perang antara Sayyidina Ali dan perang Muawiyah. Terus di dalam perang ini Sayyidina Ali hampir-hampir mengalahkan Sayyidina Muawiyah. Tetapi Sayyidina Muawiyah punya jenderal yang cerdas, namanya Amr bin As. Karena ini peperangan, maka salah satu tekniknya adalah mengangkat mushaf, mengangkat Al-Quran di atas tombak-tombaknya, menandakan bahwasanya ini ada kita itu harus menyerahkan hukum kepada Allah. Nah, Sayyidina Ali mengetahui ini adalah taktik politik, taktik siasat perang yang ini sama kelompok Sayyidina Muawiyah. Ketika mau melawan, ini ada sebagian kelompoknya Sayyidina Ali yang tidak setuju. Nah, ini kelompok yang nanti jadi Khawarij. Padahal mereka ini Khawarij ini ahli Quran, hafid semua, penghafal Al-Quran semua. Bahkan dalam sholatnya mereka itu sampai nangis luar biasa, khusyuknya dalam ibadah luar biasa. Al-Quran itu menjadi makanan mereka setiap hari. Akan tetapi disinilah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya Al-Quran itu nggak sampai ke hatinya. Karena mereka itu hafal Al-Quran dan lain-lain tanpa mempelajari tafsirnya, tanpa mempelajari isinya. Sehingga nanti dalam perjalanannya, di mana kelompok Khawarij ini satu menghukumi bahwasanya Sayyidina Ali itu kafir, menghukumi Sayyidina Muawiyah itu kafir, mereka menjadikan hukum itu hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Kalau orang nggak menghukumi ya daripada Al-Qur'an, maka dia itu kafir. Nah, kalau Khawarij nih, sehingga mereka menghukumi sesuai dengan pemahaman mereka tentang Al-Qur'an yang cendek itu. Nah, dari situlah nanti kelompok Khawarij mulai melakukan suatu kudeta, di mana Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Amr bin As itu mau dibunuh. Nah, terus kelompok Khawarij ini sudah dilawan oleh Sayyidina Ali, di mana 15.000 kelompok Khawarij ini berhasil dibubarkan oleh Sayyidina Ali. Hanya tersisa segelintir. Segelintir inilah yang nantinya membunuh Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali mau sholat subuh, beliau keluar dari rumahnya lalu ditusuk oleh Khawarij. Sayyidina Muawiyah ketika mau diserang dalam mengimami sholat subuh hanya terkena pedang di bagian anggota tubuh yang nggak vital sehingga selamat. Sayyidina Amr bin As ketika ini Khawarij ini yang ketiga ini hebatnya apa? Mereka melakukan suatu pembunuhan yang sangat berencana, di mana mereka mengatakan nanti di hari tanggal 21 Ramadan tepatnya subuh kita bareng-bareng bunuhnya. Karena mereka tahu ini mestinya 3 orang sahabat ini mereka rajin, nggak mungkin tidur subuh-subuh. Mestinya mereka ke masjid, sholat, ngimamin, dan sudah kelihatan, ya kan, sudah diincar. Dan tepat tanggal 21 Ramadan, disitulah mereka membunuh ketiga sahabat ini, tapi yang bisa terbunuh hanya Sayyidina Ali. Adapun Sayyidina Amr bin As ketika itu lagi sakit. Yang kebunuh itu penggantinya. Jadi ketika sholat subuh itu dibunuh, benar dibunuh. Ternyata yang dibunuh itu
wakilnya jadi Sayyidina Amr bin As. Allah selamatkan. Subhanallah. Di sini kan ada sesuatu yang luar biasa yang kalau kita angan-angan yang kita pikirkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berarti menginginkan adanya Sayyidina Ali meninggal, memang sudah takdirnya meninggal. Hatta nggak dibunuh pun meninggal waktu itu. Dan ininya di situ Amr bin As selamat, terus Sayyidina Muawiyah pun selamat. Dari situlah nanti kelompok Khawarij mulai tambah ini sehingga terpecah-pecah nanti kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij terpecah-pecah sehingga ada satu kelompok itu yang termasuk daripada pecahan dari Khawarij ini, namanya kelompok yang mencuri batu Hajar Aswad. Ya, dicuri ini Hajar Aswad itu selama bertahun-tahun sama mereka. Disitulah kelompok Khawarij dimulai dari zaman akhir sahabat. Terus terus ini summa hadasalillah pada saya sedikit-sedikit mulai terpecah-pecah tuh umat Islam tuh ila antakamal al-firqu adzalah isnaini wa sabina firqah, sampai mereka 72 kelompok sesat. Lalu yang 70 yang ke-1 73 yang satunya ini adalah yang benar, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Wahum al-firqah an-najiyah. Mereka adalah kelompok yang najiyah, yang selamat. Fa in qila, kalau dikatakan hadal firqu ma'rufah, fal jawab inna na'rif al-iftiraq wa usul firaq wa inna kulla ta'ifatin minal firaq inqasamat ila firaqin. Apakah ke 73 ini sudah diketahui? Pertanyaannya seperti itu. Apakah 73 ini sudah ada? Ditanyakan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jawabannya kita sudah ada dan kita tahu 73 ini apa aja akidah-akidah yang ada pada Islam, ya, ada pada umat Islam. 73 akidah yang terpecah-pecah ini. Wa inna kulla ta'ifatin minal firaqi inqasamat ila firaq. Nanti daripada, jadi gini, ada dalam usul ini kan terpecah-pecah. Nanti pecahannya itu punya pecahan-pecahan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, nanti pecahan-pecahan inilah yang kalau dikumpulkan jadi 72 ya, 72. Wa usul, jadi gitu. Jadi di zaman itu sudah ada tapi masih belum terpecah-pecah, belum bercabang-cabang. Iya, masih batangnya. Kata saya Hasyim Asy'ari, inna na'riful iftiraq wa usulul firaq. Kita tahu bahwasanya ada nanti firqah-firqah yang awal-awal inilah yang terpecah-pecah lagi menjadi cabang-cabang 72 tadi. Wa inna kulla ta'ifatin firaq inqasamil firaq wa in lam nahid bi asmail firaq wa madahibihim. Walaupun kita nggak hafal nih, ini namanya apa, ini apa, tapi pemikiran mereka itu nggak jauh daripada usulnya mereka, nggak jauh daripada awalnya mereka itu dari kelima atau lima sumber. Apa aja? Yang pertama Haruriyah, yang kedua Qadariyah, yang ketiga Jahmiyah, yang keempat Murji'ah, yang kelima Rafidhah, yang keenam Jabariyah. Ini adalah usul firaq ad-dhalalah. Jadi usul firaq ad-dhalalah ini ada 6 menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang pertama namanya kelompok Haruriyah yang nanti terpecah ke bawahnya, lalu ada kelompok Qadariyah terpecah lagi ke bawahnya, ada kelompok Jahmiyah. Ya, ada kelompok namanya kelompok Jahmiyah. Terus ada yang kelompok namanya Al-Murji'ah. Nah, ini kalau Murji'ah ini liberal, sekarang liberal nih, di mana lebih mengedepankan ra'yu mereka daripada Al-Quran. Jadi kalau Al-Qurannya itu nggak sesuai dengan pemikiran mereka, bukan ditakwil, tapi buang. Nah, harus rasional, orang-orang rasional. Zaman dulu udah ada namanya Murji'ah. Lalu ada Jahmiyah. Kelompok
Jahmiyah. Kalau kelompok Jahmiyah ini itu menafikan sifat-sifat Allah. Jadi ada musyabihah yang nanti ada di situ mujassimah. Jadi mengartikan lafal-lafal mutasyabihat, kalau yad itu sesuai dengan yang mereka tasawurkan, mereka gambarkan. Yad ya tangan seperti tangan-tangan kita, tangan-tangan manusia, punya daging, punya apa? Iya. Terus ain mata gitu. Bahkan ada yang mengatakan kita, kalau ada salah satu ulama mereka Mu'tazilah itu mengatakan, tanya semua kepadaku tentang bentuknya Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjawab. Kecuali dua anggota tubuhnya Allah yang enggak aku jawab, enggak bisa aku jawab, kemaluannya. Ya. Sama satu itu apanya itu, pokoknya semua aku bisa jawab. Tangannya aku tahu bentuknya kayak apa. Ini namanya musyabihah atau mujassimah. Lah nanti lawannya adalah kelompok Jahmiyah. Beda dengan kita nih. Kalau kita kan ketika ada ayat mutasyabihat, ya ayat-ayat yang di situ ada tasyabuhnya, kita takwil atau kita tanzih. Ya, kita tahfidz ma tanzih. Tapi ini Jahmiyah itu enggak. Kalau Jahmiyah ini iyadullah. Ayat-ayat yang ada keserupaannya ini ayat salah. Kata mereka nih, ya, iyadullah, tangan Allah enggak ada. Enggak ditawil. Artinya kalau kita mentakwil yadullah artinya qudratullah, qudrahnya Allah. Kalau mereka enggak, yadullah, enggak ada yadullah. Ainullah, enggak ada ainullah. Gitu, menafikan. Ini nanti Jahmiyah. Menolak ayat-ayat mutasyabihat tadi. Tidak tafwid, tidak tafwid, wa tidak takwil. Nanti maksudnya ke Jahmiyah. Terus ada Murji'ah, tadi liberal. Ada Rafidhah, Rafidhah Syiah. Ya, Rafidhah itu Syiah yang nanti ada terpecah lagi. Ada Imamiyah, ada Zaidiyah, ada Ibaniyah. Terus ada lagi Ismailiyah, yang paling ekstrim Ismailiyah. 20, jadi Syiahnya 20 udah. Ini usulnya ada 7 kata 6. Terus ada Jabariyah. Nanti dari Jabariyah ini muncul firqah-firqah lagi. Ya kan gitu. Makanya waqad qala baru ahli ilm, sebagian ahli ilmu mengatakan rahimahullah usul firqi dhalalah hadis itu. Sebagian ulama mengatakan usulnya, sumbernya firqah-firqah sesat ini ada 6. Waqad inqasamat kullu firqah minha isnata asyar. Dari 6 ini terpecah 12. Ya, 6 kali 12 60. Iya, 72. Fasarat ila isnati wa sab'ina firqah gitu. Jadi dari 6 nanti terpecah jadi 12 firqah. Yang sesat yang sekarang ini ya kayak Wahabi itu berarti dia itu ada mujassimahnya. Tergantung udah. Mau ntar diusul disamain ke atas aja, iya. Wakala Ibnu Ruslan, berkata Ibnu Ruslan rahimahullah ta'ala, kila inna tafsilha isruna. Kalau Syekh Ibnu Ruslan mengatakan bahwasanya 72 itu adalah 20 dari Rafidhah, 20 dari Khawarij, 20 dari Qadariyah, 7 dari Murji'ah, terus 1 dari Najjariyah. Ya. Jadi 20, 40, 60 tambah 7, 67, 68. Wahum aksar min asyrafiraq. Ini. Terus walakin yu'atuna wahidah. Wa firqah haruriyah. Kalau haruriyah 1. Firqah Jahmiyah. Terus Jahmiyahnya 1. Jadi 70. 73-nya Karomiyah. Semuanya yang 2 ya, 69. Terus 3-nya dari Karomiyah. Ini berarti
72 firqah. Jadi ini pembagian menurut ulama fulan sama ulama fulan. Jadi sebagian ulama ngomong sumbernya 6, sebagian lagi mengatakan sumbernya bukan 6, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang ngomong 8 dengan tafsir yang tadi, perincian yang tadi. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fadil hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana asrafna ala radha asrafna fatub alaina taubah tahsil li kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahdha li kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idata tahsi sahbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi